Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satu Bayi. Saya dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Landasan Ilmiah Teknologis dalam Bimbingan dan Konseling. Landasan ilmiah teknologis dan bimbingan dalam bimbingan dan konseling ialah layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun praktek. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory atau analisis laboratoris yang diuntungkan dalam bentuk laporan penelitian, buku, teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Beberapa disiplin ilmu lain telah memberikan sumbangan bagi perkembangan teori dan praktik bimbingan dan konseling seperti psikologi, ilmu pendidikan, statistik, evaluasi, biologi, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, manajemen, ilmu hukum, dan agama. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan sifat-sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berbagai ilmu yang multiferensial, menerima sumbangan dari ilmu lain dan teknologi. Penelitian dalam bimbingan dan konseling memberikan masukan penting bagi pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling. Landasan ilmu dan teknologi yang dilakukan dalam penyelesaian bimbingan dan konseling mendapatkan sebuah pemahaman bahwa penggunaan teknologi memberikan dampak signifikan dan mempermudah pelayanan bimbingan dan konseling. Tujuan akhir dari bimbingan dan konseling adalah kemandirian setiap individu. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan klien atau konseli agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi setiap kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya. Penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Penggunaan ini dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan seperti pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Kemudian pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Hal-hal yang berkaitan dengan landasan dan teknologi dalam bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, keilmuan bimbingan dan konseling. Ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematis. Sebagai layaknya ilmu-ilmu yang lain, ilmu bimbingan dan konseling mempunyai objek kajian sendiri, metode pengalihan pengetahuan yang menjadi ruang lingkupnya, dan sistematika penerapannya. Yang kedua, peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang bersifat multiferensial, artinya ilmu dengan rujukan berbagai ilmu yang lain, misalnya ilmu statistik dan evaluasi, memberikan pemahaman dan teknik tadi. 3. Pengembangan bimbingan konseling melalui penelitian. Layanan bimbingan dan konseling akan semakin berkembang dan maju jika dilakukan penelitian secara terus-menerus terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling. Landasan ITBK dari Prastiono menggambarkan teknologi profesi BK yakni sebagai berikut: tindakan, kompetensi, cinta, saling berhubungan. BK adalah profesi dan sebagai profesi BK harus memiliki layanan. Dasar dari teknologi pelayanan di atas menunjukkan bahwa antara praktis, substansi, dan dasar keilmuan harus dimiliki oleh konselor.
Dasar keilmuan yang dimaksud adalah proses layanan dilakukan tenaga SDM yang telah dididik. Hal ini dilakukan dengan masuk akal profesi layanan konseli dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jika harus memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka melandaskan segala upaya bantuan terhadap prinsip-prinsip keilmuan harus dipertahankan. Tantangan guru bimbingan coaching dalam ITEK. Salah satu tantangan guru yang dihadapi salah satu tantangan guru BK yaitu dihadapi pilihan yang terus berubah atau over choice. Para siswa sekarang lebih dahsyat lagi menerima pengaruh global. Kondisi ini menuntut guru BK tak boleh ketinggalan ITEK. Guru BK di sekolah harus bisa berkreasi, mengatasi tantangan masa depan anak-anak yang makin kompleks. Guru BK menjadi pendamping siswa guna membangun potensi motivasi belajar serta mencairkan faktor penghalang kemajuan siswa. Terkait sasaran layanan makin kompleks, diperlukan pelayanan BK yang profesional. Salah satu syarat pekerjaan profesional itu adanya komitmen menerapkan keahlian. Lembaga ataupun sekolah harus selalu menyiapkan guru BK yang adaptif dalam perubahan IPTEK sehingga teori yang dipelajari relevan dengan tugas BK. Layanan bimbingan counseling bisa dilakukan dengan teknologi adalah layanan counseling individual dan layanan konsultasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.